Halo, semuanya segera apa ya? Masih di channel ini ada untuk video kali ini kita coba explore tentang proses pembelahan sel. Jadi aku mau nanya dulu ya, kenapa coba kita bisa jadi sebesar ini? Ya, kita lahir langsung segede ini nggak sih? Ternyata tidak ya, enggak. Karena semua itu terjadi sebagai salah satu efek atau akibat dari sel-sel yang membelah dalam tubuh kita. Satu kemudian jadi berapa? Dua jadi berapa? Dan seterusnya sampai beribu-ribu, bertriliun-triliun sel dalam tubuh kita. Gitu ya. Dan yang akan kita eksplor di sini bahwa pembentukan sel itu ya ada mitosis yang membelah secara mitosis dan juga membelah secara meiosis. Seperti apa prosesnya? Langsung saja kita lihat ya. Step by step. Proses mitosis adalah proses pembelahan yang terjadi pada sel somatis tubuh atau sel meristem pada tumbuhan. Sementara meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Jadi mitosis itu lebih banyak ya tempat terjadinya di seluruh tubuh kita kecuali sel kelamin. Dan juga bisa dilihat ciri lain perbedaan antara mitosis dan meiosis. Dan langsung aja kita ke tahapan mitosis ya. Iya, yang pertama kita gambar ini adalah bentuk materi genetik kromatin. Ingat-ingat ya, kalau benang tuh kromatin. Nah, dia akan memendek dan menebal. Jadi ini nih kromosom. Ada sentromer dan ada lengannya ya. Nah, kalau dua kromosom bergabung seperti ini, berduplikasi, ini disebutnya kromatid. Ingat-ingat ya, kromatin, kromosom, kromatid, karena tiga materi genetik ini akan kita temukan dalam proses pembelahan sel. Nah, kalau kita gambar bagian luar seperti ini adalah membran sel ya, tentunya sebagai pelindung dari selnya. Nah, kalau bikin garis lagi di bagian dalam, maka ini adalah membran inti sel yang merupakan pelindung nukleus ya. Nah, yang bulat ini pasti apa? Benar banget, nukleolus atau anak inti sel. Ingat ya, semua garis, semua goresan kita ada artinya loh. Selanjutnya kita akan menggambar apa coba nih, kromatin, kromosom apa kromatid? Benar banget, itu adalah kromatin dan ada 4 ya yang warna hijau. Iya, selanjutnya kita akan menggambar sentrosom, dimana sentrosom ini adalah kutub pembelahan yang belum aktif ya, karena nanti sentrosom akan aktif menjadi sentriol. Jadi ini adalah sentrosom, dan ini adalah kondisi pada saat sel sedang istirahat tidak melakukan pembelahan. Tahapan ini disebut dengan interfase, di mana di tahap ini tidak terjadi pembelahan namun terjadi perbanyakan organel juga mereplikasi DNA. Kita masuk ke tahap selanjutnya ya, yaitu profase. Ditandai dengan pertama-tama tuh ya, nah lenyapnya membran inti sel ya, kemudian juga lenyapnya nukleolus dan materi genetik berupa kromatin yang kita pakai sampel 4 kromatin di sini ya, akan berubah menjadi kromosom. Jadi kalau satu kromatin berubah menjadi satu kromosom, maka 4 kromatin akan berubah menjadi 4 kromosom ya di sini ya. Nah, kita coba gambar, jangan lupa ada 1 sentromer dan 2 lengan. Nah, setelah itu kromosom yang sudah terbentuk dari kromatin akan mengganda. Berarti jadi apa? Iya, betul sekali, akan mengganda menjadi kromatid ya. Berarti kalau 4 kromosom mengganda jadi berapa kromatid? Keren banget, ada 4 kromatid. Oke, kita coba gambar 4 kromatidnya. Jangan lupa berarti ada 2 sentromer dan 4 lengan ya. Betul-betul semua gambar kalian tuh ada maknanya di sini ya. Nah, untuk selanjutnya posisi kromatid itu akan menyebar. Coba kita lihat ya, kita bikin gambar sel yang baru ya.
Nah, kita gambar apa nih? Betul sekali, ada membran selnya dulu, kemudian baru kita gambar kromatidnya ya. Ada 4 kromatid. Sambil menggambar, sambil menghafal juga, kita bikin 4 kromatid di sini menyebar setelah sebelumnya terjadi perubahan dari kromatin jadi kromosom dan kromosom jadi kromatid ya, atau mengganda. Jadi nanti kalau aku tanya kromatin jadi kromosom, profase, membran inti lenyap, profase gitu ya. Nah, tadi sentrosom yang kita gambar itu akan aktif dan berubah menjadi sentriol. Nah, kita lihat di sini karena fungsi dari sentriol adalah kutub pembelahan, maka dia akan berada di bagian kutub yang berbeda ya. Nah, pada saat sentriol ini bergerak ke kutub berlawanan, maka sentriol ini memancarkan benang-benang untuk mengikat kromatid. Nah, benang ini disebut dengan benang spindle. Kalau jumlah benangnya banyak tuh disebutnya aster ya. Tuh, jadi inilah tampilan dari profase akhir gitu ya. Jadi kalau gambar sebelumnya adalah tahapan awal terjadi perubahan di profase, maka ini adalah gambar profase akhirnya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu metafase. Kita gambar lagi membran selnya ya. Dan di sini akan muncul garis yang disebut dengan garis ekuator, di mana ini adalah calon garis yang akan membagi dua wilayah nih ya. Kan kalau sel membelah itu menjadi dua, tuh kan. Nah, itu dulu awalnya oleh garis ekuator dulu. Nah, bagaimana kondisi kromatid yang awalnya menyebar di profase, maka dia akan sejajar. Nah, seperti ini. Jadi kita gambar kromatidnya sejajar di ekuator, dan tahapan ini tuh tahapan yang paling mudah diamati ya di bawah mikroskop karena posisi dari kromatidnya memang berada di bagian tengah semua gitu ya, sederet gitu kan, sederet kromatid ya. Nah, setelah itu juga kita akan kembali menggambar sentriolnya ya di kutub. Jadi mulai ngapalin nih, kalau kita gambar yang kuning-kuning ini di bagian ujung, ini adalah sentriol ya, kutub pembelahan. Kita bikin di bagian atas juga bagian bawah, jadi kutub yang berbeda. Oke, kemudian kita bikin lagi benang spindlenya yang masih mengikat kromatid. Oke, ini adalah tahapan metafase. Kromatid sejajar di ekuator. Kromatin menjadi kromosom, good, profase. Sentriol pertama kali muncul dan ke kutub berlawanan, profase. Membran inti lenyap, profase. Tapi kalau kromatid sejajar di ekuator, benar, itu adalah metafase. Nah, sekarang kita bikin tahapan selanjutnya yaitu anafase. Di sini kondisi kromatid akan berubah. Kembali kita menggambar membran sel, kemudian ada garis apa nih? Ya, ada garis ekuator. Lalu kita gambar juga sentriolnya. Masih di tempat yang berbeda ya, gambar sentriolnya. Nah, kromatid yang awalnya sejajar di ekuator sekarang lepas. Kalau kromatid lepas jadi apa? Benar banget, jadi kromosom. Nah, kromosom ya, kita bikin kromosom. Ya, hasil pelepasan dari 4 kromatid ini berarti ada 4 kromosom di kutub atas dan 4 kromosom di kutub bawah. Dan tolong kalian perhatikan cara menggambar lengannya ya. Jadi posisi sentromer itu selalu di depan karena fungsi dari sentromer itu sebagai penunjuk arah. Jadi kalau mau kromosomnya ke kutub yang atas berarti sentromernya mengarah ke atas, sementara kalau mau ke kutub bawah sentromernya mengarah ke bawah. Dan posisi lengannya juga ada di belakangnya gitu ya, bisa kalian perhatikan nih bentuknya. Dan masih diikat oleh benang-benang spindle di sini ya, sebagai benang yang akan mengikat
mengikat materi genetik yang dipancarkan oleh sentriol sebagai kutub pembelahan. Oke, ini dia tahapan anafase. Berarti ciri khasnya apa? Benar, kromatid lepas kromosom ke kutub berlawanan. Kalau metafase apa tadi? Benar, kromatid sejajar di ekuator ya. Nah, sekarang kita lihat nih tahap terakhir dari mitosis, yaitu telofase. Yang awalnya ekuator itu garis putus-putus, sekarang menebal gitu ya. Jadi menandakan sudah terbagi menjadi 2 sel sekarang. Lalu yang awalnya hilang, membran inti muncul lagi di 2 bagian sel ini yang baru ya. Lalu apalagi yang lenyap? Benar, nukleolus. Nah, nukleolus tuh muncul lagi sekarang sini. Kemudian sentrosom yang awalnya aktif jadi sentriol ya, nah balik lagi jadi sentrosom di sini. Lalu 4 kromosom di bagian kutub yang berbeda tuh akan berubah menjadi kromatin. Berarti kan jadi 4 kromatin nih ya. Jadi ada 4 kromosom menjadi 4 kromatin, kembali ke awal. Dan pas awal tadi induknya berapa kromatin? Coba kita lihat. Ada berapa kromatin di sel induk pertama? Iya, benar sekali, ada 4. Nah, sekarang sel barunya ada berapa? Ada 4 lagi, ya nggak sih? Berarti hasil dari proses mitosis itu adalah sama persis dengan induknya. Jadi materi genetiknya itu sama persis dengan induknya. Itulah tahapan dari proses mitosis. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses meiosis, di mana proses ini terjadi pada sel kelamin ya. Jadi perbedaannya dengan pembelahan mitosis itu, kalau mitosis terjadinya pada semua sel yang ada di ujung kepala sampai ujung kaki kecuali sel kelamin, yaitu sperma sama ovum. Nah, kalau sel meiosis ini terjadi di ovum sama sperma gitu ya. Jadi hasil akhirnya juga kalau untuk sel mitosis itu sama dengan induknya ya, seperti yang udah kita bahas tadi. Sementara kalau pada meiosis itu setengah dari kromosom induk. Nah, kita coba awali pembahasan kita dengan sel yang belum terjadi proses pembelahan. Masih kita punya sampel 4 kromatin di sini ya. Nah, kita mulai masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap propase 1 di meiosis 1. Jadi meiosis itu ada 2 tahapan. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, untuk meiosis 1 tahapan pertamanya adalah propase 1. Di mana di propase 1 itu memiliki ciri yang sama, yaitu lenyapnya membran inti sel gitu kan, sama ya dengan propase mitosis. Kemudian juga membran inti udah tadi, nukleolus ya, nukleolus lenyap, dan juga terjadi perubahan kromatin menjadi kromosom. Nah, kita lihat di sini 4 kromatin akan berubah menjadi 4 kromosom gitu ya. Nah, hanya perbedaannya kalau pada tahap sebelumnya kromosomnya itu langsung mengganda, maka di sini kromosomnya bergandengan. Misalnya A menggandeng B dan C menggandeng D. Berarti jadi berapa kromatid? Yo. Iya, betul sekali. Jadi 2 kromatid saja gitu kan ya. Nah, kita bikin 2 kromatid. Hasil penggabungan kromosom yang pertama, kemudian hasil penggabungan 2 kromosom selanjutnya ya di sini ya. Nah, baru setelah itu kromatidnya akan mengganda. Berarti jadi berapa kromatid? Iya, benar sekali. Jadi 4 kromatid ya di sini. Jadi sebenarnya hasil akhirnya itu hampir sama dengan propase pada mitosis ya. Hanya saja tahapan perubahan dari kromosom ke kromatidnya itu sedikit berbeda. Jadi kalau di propase mitosis itu mengganda langsung, kalau di sini bergandengan dulu baru kromatidnya yang mengganda. Nah, sehingga tampilan kromatid di
profase 1 akhirnya itu kayak sekapel gitu, kayak kapelan gitu ya, karena ada fase penggandengan tadi. Jadi gambarnya tuh tidak menyebar bebas, tapi ada kayak pasangan gitu. Ya, dan di meiosis ini ada beberapa istilah khusus di mana pada saat kromatin menjadi kromosom itu disebutnya adalah tahapan leptonema. Kemudian pada saat kromosom itu bergandengan, saya ingat ya tadi dia bergandengan menjadi kromatin, maka tahap ini disebut dengan tahap zigonema. Kemudian selanjutnya mereka keduanya akan mengganda menjadi 4 kromatid tuh kan ya. Nah, setelah mengganda itu disebutnya adalah pakinema. Jadi ada penyatuan ya antara 2 kromatid sehingga terdapat titik persilangan di kedua lengannya ya. Di situ kelihatan ya, dan memungkinkan terjadinya pindah sila. Titiknya disebut kiasma. Nah, kemudian setelah terjadi tahap pakinema atau pakiten ya, koleptonema, leptoten gitu kan, maka terjadilah proses diakinesis di mana masing-masing kromatid akan diikat oleh benang-benang spindle. Jadi memang sentriolnya mulai bergerak ke kutub berlawanan untuk mengarahkan proses pembelahan. Iya, itu tadi tahapan profase 1 ya. Kita coba masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu metafase 1. Masih sama, ditandai dengan munculnya garis ekuator, cuma posisi kromatid sekarang tumpang tindih di ekuator. Kalau di metafase mitosis itu sejajar, maka untuk metafase 1 itu ingat-ingat ya, tumpang tindih di ekuator sehingga memudahkan terjadinya pindah silang atau percampuran sifat. Nah, tahapan selanjutnya kita ada anafase 1 nih di sini. Seperti biasa masih terdapat garis ekuator dan di sini tidak terjadi pelepasan kromatid atau perpisahan kromatid ya. Jadi yang pindah ke kutub berlawanan itu adalah kromatid, bukan kromosom. Jadi kalau misalnya di anafase mitosis itu kromatidnya lepas, kemudian kromosomnya pindah ke kutub berlawanan, maka di anafase 1 itu yang pindah adalah kromatidnya langsung ya. Cara menggambar masih sama, masih ada sentriolnya, masih ada membran sel, kromatid, benang spindle. Nah, di tahap akhir itu telopase, seperti biasa yang sebelumnya hilang di profase akan pada muncul lagi ya, membran inti, nukleolus. Dan di sini satu kromatid akan berubah menjadi satu kromatin ya, sehingga di akhir itu materi genetiknya menjadi setengah dari kromosom induk gitu ya. Nah ini kita lihat, ini materi induk sebelumnya kan 4 kromatin ya nggak sih? Tapi di tahapan telopase 1 mengalami reduksi atau pengurangan materi genetik menjadi setengahnya, dari 4 menjadi 2. Jadi itu ciri khas dari meiosis ya, sudah terlihat di tahap telofase 1. Kita masuk ke meiosis 2. Di sini terjadi proses pembelahan lanjutan dari meiosis 1 di mana sel induknya ada 2 sel. Dan semua tahapan di meiosis 2 itu sama dengan mitosis. Jadi profase 2 itu sama dengan profase mitosis. Diawali dengan lenyapnya membran inti, nukleolus, kemudian kromatin ya. Kromatin jadi kromosom, kromosom mengganda jadi kromatid, pokoknya sama banget gitu ya. Trosom jadi sentriol gitu ya. Nah, untuk metafasenya juga sama. Pertama kali muncul ekuator, dan nanti tuh kromatidnya akan sejajar. Cuman memang berada pada 2 sel gitu ya, sel induknya. Jadi masing-masing kita lihat ada 2 di sini gitu ya. Ada 2 kromatid. Nah, di anafase pun sama. Anafase 2 itu sama dengan anafase mitosis, berarti lepas kromatidnya. Lepas ya, jadi kromatid berubah jadi kromosom, sehingga yang pindah ke kutub berlawanan itu kromosom bukan kromatidnya. Kita bikin kromosomnya ya, ada masing-masing 2 di kutub, dan di sini kita punya 4 kutub dong. Jadi ada 2 kromosom di 4 kutub.
Nah, berarti kan pada akhirnya si 4 kromosom ini, si 2 kromosom di masing-masing kutub ini akan berubah jadi berapa kromatin? 2 kromatin ya? Sama nggak dengan induk sebelumnya pada akhirnya? Sama, berarti target dari meiosis 2 itu tidak terjadi reduksi atau pengurangan materi genetik ya. Jadi yang awalnya induknya 2 kromatin menjadi 2 kromatin lagi. Coba kita lihat ya di telopase 2. Ini kita mulai gambar membran inti yang muncul lagi, kemudian ada nukleolus yang muncul lagi. 2 kromosom di masing-masing kutub akan berubah menjadi 2 kromatin. Sama ya dengan induk sebelumnya, betul tidak? Ya, jadi target dari meiosis 2 itu adalah memperbanyak jumlah materi genetik di 1 ya, di meiosis 1. Sementara pengurangan jumlah itu adanya di telopase 1. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi nih, masuk ke proses gametogenesis. Di mana di sini terjadi proses pembentukan sperma dan ovum, diawali dengan sel induk nih. Kalau sel induk sperma namanya spermatogonium, kalau sel induk ovum namanya oogonium. Akan membelah masing-masing menjadi spermatosit primer kalau sperma dan oosit primer kalau ovum. Nah, spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 nih ya, menjadi 2 spermatosit sekunder, sementara yang oogenesis akan membelah menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan polar 1. Beda ya, selnya juga kecil. Nah, di meiosis 2 semuanya si spermatosit sekunder akan membelah jadi 4 spermatid, sementara untuk oogenesis hanya 1 ootidnya, 1 badan polar 2 dan 2 anak badan polar 1 gitu ya. Dan di akhir akan mengalami proses maturasi. Kalau spermatogenesis semua jadi sperma tuh kan ya, si spermatidnya itu. Sementara di oogenesis yang matang jadi ovum ternyata hanya 1. Jadi hasil akhirnya itu 1 ovum dan 3 badan polar gitu ya. Di sini badan polarnya apa aja? Berarti ada 1 badan polar 2, kemudian 2 anak badan polar 1 gitu ya. Dan kita harus kuasai tahapan prosesnya juga produk. Oke, itu tadi pembahasan kita untuk video kali ini, yaitu tentang pembelahan sel ya. Ada pembelahan sel mitosis, kemudian juga secara meiosis, dan ada aplikasinya di gametogenesis. Dan simple quiznya, coba produk dari proses meiosis 2 di oogenesis itu apa? Ayo, silahkan disimpan jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa explore terus, stay healthy, dan see you at the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.